Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali lagi kami perlu bersyukur karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah pada pagi hari ini kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang pada saat ini masih memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah. Kami percaya semua ini karena kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemusik WL Singer dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan ibadah pada pagi hari ini Engkau hadir ya Bapa di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa saat ini adalah saat indah yang Tuhan berikan untuk kita dapat memuji dan menyembah Dia. Saat ini saat indah. Pujian Segar nomor 109.
Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memelihara dengan setianya. Ibadah kita pada pagi hari ini kita persembahkan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, kuasa kasih dan kesempurnaan kehadirannya menyertai saudara-saudara. Amin. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan, kita pujikan Kau yang terindah. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa, selamat berbakti. Saudara, terima kasih kita bisa bersekutu kembali pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Karena itu mari kita belajar firman-Nya, karena firman-Nya adalah kehadiran Allah untuk saya dan Anda. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yunus 1. Dari kitab Yunus 1, sebelum saya baca, kami mengajak Anda untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami pada minggu yang telah kami lampaui.
Kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk menguduskan kami, sehingga mempersiapkan kami memasuki hari, pagi, dan minggu yang baru, supaya kami berada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Izinkan kami belajar firman-Mu, kuduskan dan kuasai hamba-Mu untuk membahasakannya dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab Yunus pasal yang pertama, semua ayat. Temanya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari bangsa mana engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan kau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang aku. Lalu berdayunglah ke orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Amin. Saudara,
khusus untuk ayat ini kami mengambil tema menjadi berkat atau mendatangkan masalah. Itu halusnya. Kalau kasarnya menjadi berkat atau menjadi laknat. Saudara, mari kita cek diri kita pribadi sejauh ini sebagai orang pilihan Allah. Kita layak ditempatkan sebagai menjadi berkat atau malah sebaliknya menjadi laknat. Berkat itu apa? Berkat adalah segala sesuatu yang Allah beri maupun yang Allah izinkan kita nikmati sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Suka maupun duka, kelimpahan atau kekurangan, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Itu masih koma. Berkat itu adalah sungguh-sungguh berkat. Kalau itu diberikan kepada kita, bukan untuk kita nikmati, tetapi justru untuk memberkati orang lain, menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi gambarannya itu seperti sungai yang mengalir, saudara. Berkat itu berasal dari sumber air, kita terima, lalu kita alirkan supaya bisa mengairi selanjutnya, sehingga kita sama-sama dihidupi dan dihidupkan. Jadi kalau berkat kita nikmati titik, itu bukan berkat, justru itulah laknat. Berkat itu memang dari Allah, kita terima, kita nikmati untuk kita pakai memberkati orang Allah, umat pilihan Allah, khususnya membahasakan visi dan misi Allah. Kita ingat visi dan misi. Visi Allah itu apa? Visi Allah adalah menyelamatkan setiap orang. Misi Allah adalah pelayanan dalam rangka membahasakan keselamatan itu. Saudara, jadi hidup ini tidak bisa semaunya sendiri. Saya dan Anda dijadikan oleh Allah dalam rangka menjadi alatnya untuk memberkati, menyelamatkan orang lain. Mari kita ikuti mulai ayat yang pertama. Di sini contoh Yunus ini termasuk memberkati, menjadi berkat, atau justru memberi laknat. Kita lihat ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe kota besar. Tapi memang mereka bukan umat pilihan Allah. Mereka berbuat tanpa kendali. Karena nabi tidak ada, kitab suci juga tidak ada, imam juga tidak ada. Sehingga mereka berbuat ya semau mereka. Nah, karena kehidupan yang tanpa kendali ini, mereka melakukan pelbagai bentuk kejahatan. Dan kejahatan itu sampai kepada Allah. Melemparkan kejahatan itu di hadapan Allah. Kejahatan itu diperhitungkan sebagai Allah sebagai yang terlalu. Ya, tidak bisa menyalahkan, memang tidak ada kendali. Tapi justru supaya kita tahu bahwa apapun yang dilakukan manusia bukan tanpa akibat. Terlalu jahatnya orang Niniwe itu membuat mereka berada di dalam kiamat. Mereka berada dalam kiamat Tuhan. Nah, tapi bagi Tuhan sebetulnya bukan senang menghukum, bukan Tuhan bangga dengan kiamat itu. Justru Tuhan kasihan kepada mereka. Kenapa mereka harus memasuki era kiamat yang mengerikan itu? Oleh karena itu yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah bagaimana menyelamatkan mereka yang sedang diproses kiamat oleh karena kejahatan mereka sendiri.
Nah, orang pilihan Allah yang diangkat untuk mengingatkan orang lain itu seorang nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Yunus. Nah, ini berkat. Yunus diangkat oleh Allah menjadi nabi supaya mengingatkan orang Niniwe sehingga Niniwe bertobat dan dilepaskan dari kiamat kebinasaan. Ini berkat, saudara. Nah, bagaimana ketika Yunus mendapatkan perintah Allah supaya mengingatkan orang Niniwe sehingga mereka bisa dilepaskan dengan keselamatan yang dari Allah. Dikatakan di sana, ini jawab Yunus, nabi pilihan Allah. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, dia disuruh ke Niniwe. Tetapi karena dia memang tahu orang Niniwe itu kayak apa, pikirnya ini konsep Yunus, orang jahat dan mati ya enggak apa-apa sih, dihukum ya enggak apa-apa sih, binasa ya enggak apa-apa, itu konsep Nabi Yunus. Ternyata walaupun nabi, konsepnya bisa bertentangan dengan konsep Tuhan. Oleh karena itu dia disuruh ke timur, ya ke Niniwe, tapi dia berangkat ke barat, bertolak belakang, membelakangi Tuhan. Dia pergi ke pelabuhan Yapo, kebetulan di sana ada kapal besar yang mau berangkat ke Tarsis. Dia cepat-cepat beli tiket untuk naik kapal itu, dan begitu dia masuk kapal, dia tidak tanggung-tanggung karena memang melarikan diri dari Allah. Dia mencari tempat yang paling bawah, langsung tidur, mungkin ngorok juga, saudara. Anda tahu apa kehendak Allah dan apa sikap Yunus. Dia diperintah oleh Tuhan, ini berkat, tetapi dia menjawab dengan sikap yang bertolak belakang. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk belajar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh, bukan mendekat, jauh. Jadi Tuhan maunya ke timur, dia lari ke barat. Saudara, ini bisa terjadi untuk Yunus. Apakah itu juga bisa terjadi untuk saya dan Anda? Kalau Anda dipercaya untuk melakukan pelayanan, apa jawab Anda? Ya datang atau wah ojo aku. Nah, ini Yunusisasi, saudara. Kalau Anda diberikan kehormatan untuk melayani Tuhan, tapi Anda melarikan diri, Anda sedang berada di dalam Yunusisasi. Ingat itu. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Saudara, Tuhan itu maha kuasa. Alam semesta itu di bawah otoritasnya. Dia bisa naik kapal besar baik. Alam semesta pada waktu itu mungkin bagus, menarik. Apalagi kalau orang naik kapal bisa menikmati laut yang biru dengan gelombang yang sepoi-sepoi itu. Tetapi karena Yunus, dia menolak Tuhan, dia jadi buron, saudara. Tahu buron? Dia disuruh melarikan diri, Yunus menempatkan diri jadi buron. Nah, Tuhan mengejar dia, memakai apa? Alam semesta. Begitu kapal itu berjalan, tiba-tiba datang angin besar, badai besar, dan itu meniup kapal yang ditumpangi oleh Yunus, sehingga dikatakan di sana kapal itu hampir terpukul, hancur. Artinya kapal itu tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya karena angin besar itu. Nah, pesawat orang-orang yang melaksanakan itu kapal, apa namanya ya, kalau di pesawat itu kan kayak bidadari, kayak
pramugara. Kalau kapal ya ABK lah ya, awak pesawat kapal itu segera mencari barang-barang di kapal yang diperhitungkan sebagai yang berat, dilempar ke laut supaya kapalnya meringan dan tidak kena badai itu. Ya, itu usaha mereka. Di sana dikatakan masing-masing berteriak-teriak. Itu berarti menunjukkan kapal itu berada di dalam situasi yang mengerikan. Dia punya Allah juga. Dia berteriak. Biasanya orang kalau takut teriaknya kepada Allah sesuai dengan imannya masing-masing. Dia berteriak kepada Allahnya, membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Jadi mereka sibuk kayak begitu, tapi anehnya saudara, Yunus Nabi pilihan Allah itu dikatakan turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Bukan hanya tidur, nyenyak. Coba, yang lain menderita, yang lain berjuang begitu rupa untuk menghadapi kenyataan yang menakutkan. Nabinya Tuhan tidur nyenyak. Ini juga peringatan untuk saya dan Anda, saudara. Dunia dengan dosa-dosa manusia juga berada dalam gelombang-gelombang yang menakutkan. Sampai ada corona dengan pembiayaan yang begitu mahal, bahkan sampai pemerintah memberikan bantuan tunai kepada rakyat. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan gereja? Apa yang gereja lakukan? Apa yang orang Kristen lakukan? Kita sudah diberkati, kita aman sampai hari ini. Tetapi apakah kita juga bisa punya perhatian untuk melihat penderitaan orang lain? Yunus yang lain berjuang supaya terhindar dari badai, dia tidur nyenyak. Mengerikan ya. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, nahkoda melihat semua penumpang di mana semua gitu. Ada satu penumpang yang sudah beli tiket tapi tidak kelihatan, dicari. Ternyata dia tidur di bawah dengan nyenyaknya. Nahkodanya, coba seorang nabi dicari nahkodanya. Berkata, bagaimana mungkin dia diubrak-ubrak, dibangunkan begitu. Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Lihat kami berkeringat, berpeluh kayak begini untuk menghindarkan diri dari loh, kamu kok tidur nyenyak? Bangun, berserulah kepada Allahmu. Ya, dia tahu tiap orang punya Allah pada waktu itu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Awak kapal sedang bingung karena merasa bahwa kapalnya akan tenggelam dan semua akan mati, sementara Yunus tidur nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, mari kita buang undi. Jadi untuk melihat, jadi mereka juga yakin bahwa malapetaka dalam bentuk apapun itu ada sangkut pautnya dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kejahatan. Tapi kita tidak bisa menuduh siapa kan. Oleh karena itu lalu mereka mengakui undi merupakan alat Tuhan untuk bisa melakukan penyelidikan siapa yang dimaksud. Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, mereka membuang undi dan Yunus yang kena undi. Ya. Yunus mengakui menerima memang cara mereka begitu. Berkatalah mereka, nah, kena sekarang Yunus, kamu kan yang kena undi, beritahukan kepada kami, karena siapa
kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Dari bangsa mana engkau? Mau tidak mau, Yunus tidak bisa mengelak bahwa memang dia orang Ibrani. Dia umat Allah, orang yang takut kepada Allah. Ya, dia tahu itu bahwa dia orang begitu. Justru itu membuat orang-orang itu tidak marah kepada Yunus. Lumayan, mestinya kan marah dengan pengakuan itu. Tapi anehnya awak kapal ini malah tidak marah, dia ikut takut. Dia mengakui Allah itu punya otoritas. Sikap Yunus yang melarikan diri dari Allah itu membuat malapetaka ini, dan malapetaka itu juga akan menghancurkan dia. Karena itu dikatakan, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukan kepadanya. Akan kami apakan orang ini supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami, sebab laut semakin bergelora. Ayo katakan kepada kami, kita akan binasa. Apa yang harus kita perbuat? Dia tidak, kamu tak hukum ya? Enggak loh. Awak kapal ini ternyata walaupun bukan orang beriman, dia malah menjadi berkat. Yunus, nabi pilihan Allah, dia membawa laknat. Awak kapal bukan pilihan Allah, dalam situasi yang begini dia membawa berkat. Aneh ya, kadang-kadang kita di masyarakat tidak mustahil terjadi hal-hal semacam itu. Orang Kristen kehadirannya menggelisahkan masyarakat, ada. Bahkan orang Kristen pun akhirnya minta tolong kepada masyarakat. Angkatlah aku. Yunus tidak marah. Dia sadar bahwa dia memang bersalah. Karena itu dia menyerahkan diri. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara, kalau orang dunia yang salah, Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat melalui orang percaya. Nah, kalau orang percaya yang berdosa, ini yang repot. Karena justru orang-orang di sekitarnya kena malapetaka karena kehadiran orang percaya. Ya, itu harus kita ingat, saudara, hati-hati. Orang pilihan Allah jangan membuat masalah. Apapun yang kita lakukan salah, itu mendatangkan malapetaka orang di sekitar kita. Nah, kan betapa jahatnya, saudara, perbuatan itu. Yunus sadar, kamu mendapat malapetaka ini karena aku. Sekarang aku tahu, buanglah saya. Buanglah saya ke laut, buktikan. Nanti laut mesti akan reda. Cuma ABK awak kapal ini tidak sesadis yang kita bayangkan. Bukan karena Yunus ngaku kemudian, udah buang aja. Enggak. Orang ini baik, lihat ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Jadi dia ternyata juga tidak segera buang, enggak. Dia tetap berjuang membawa kapalnya ke darat. Nah, kalau ke darat walaupun angin besar kan tidak masalah. Tetapi mereka tidak sanggup, tidak kuat, itu masalahnya. Oleh karena itu, ya dia berdoa, saudara, aneh ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tiba-tiba malah berdoa. Doa itu penting, saudara, karena doa adalah ungkapan Anda mengakui otoritas Allah. Ini doanya awak kapal. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami
darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Dia tidak rela juga Yunus binasa. Dia juga tidak mau binasa karena Yunus. Menarik kan? Karena itu dia berdoa, Tuhan tolong. Kalau bahasa kita adalah selamatkan kami dari bahaya ini. Karena tidak ada cara yang lain. Dia pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Yunus. Mereka mengangkat Yunus, mencampakkan ke dalam laut, dan memang laut itu berhenti mengamuk. Secara Yunus salah, tapi Tuhan juga bisa memakai kesalahan untuk menyelamatkan orang lain. Itu kehebatan orang percaya, saudara. Orang percaya itu dalam kondisi apapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dalam kondisi situasi yang begini, awak kapal justru tidak marah, dia berdoa, dan doanya itu menempatkan Yunus siap dilempar ke laut. Begitu dilempar langsung berhenti. Ya, maka atas penentuan Tuhan, Tuhan juga tidak senang hukum, saudara. Anda tahu Tuhan itu jangan dibayangkan bahwa nek ana wong dosa dihukum, nek wong dosa, bukan. Tuhan tidak punya hati yang kayak begitu. Tuhan tahu bahwa dosa dalam bentuk apapun itu menyebabkan penderitaan, kiamat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Karena itu yang diusahakan oleh Tuhan adalah pertobatan dan pengakuan dosa. Itu membuat pengampunan. Ketika pengampunan disampaikan, semuanya menyenangkan. Ya, Yunus dibuang ke laut dan terjadilah sesuatu yang mengenakkan semua pihak. Tapi Tuhan juga tidak ingin supaya Yunus binasa, tidak. Yunus diberi pelajaran, dia ditangkap oleh ikan, dimakan oleh ikan. Dia masuk ke dalam perut ikan hiu selama 3 hari 3 malam. Nah, kita akan melihat selanjutnya untuk memperjelas, saudara. Ketika Tuhan mengutus Yunus, Yunus buron lari. Tapi apa yang direncanakan oleh Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Apapun sikap manusia, Tuhan akan tetap membuat bagaimana kehendaknya menjadi kenyataan. Ya, Yunus sudah masuk ke perut ikan, tapi apa sukarnya Tuhan untuk tetap menghidupi Yunus, sehingga nanti Yunus setelah dikeluarkan dari ikan, dia akan kembali untuk membuat Niniwe bertobat. Secara dunia sedang menakutkan dalam bentuk apapun. Saudara dipilih menjadi orang Kristen tidak sekedar menikmati jaminan surgawi. Hati-hati, kita dipilih oleh Tuhan supaya kita mengerti hati Allah, supaya kita mengerti kuasa Allah. Dan apa yang kita mengerti diharapkan sampaikan itu kepada orang-orang di sekitarmu supaya mereka menikmati pertobatan dan pengampunan, sehingga orang-orang di sekitar kita juga diberkati melalui saya dan Anda. Kita cek kembali kehadiran kita di gereja, di keluarga, di masyarakat. Apakah kita sudah membuktikan bahwa kita menjadi berkat? Atau malah sebaliknya, kita menjadi laknat? Jangan dong. Tuhan memberkati saya dan Anda untuk menjadi berkat. Berkat itu apa? Melakukan visi Allah. Visi Allah itu apa? Menyelamatkan orang lain. Lalu bentuknya apa? Pelayanan. Apakah itu khotbah, apakah itu pelayanan diakonia, musik yang membuat orang diberkati karenanya.
Siap? Jangan menjadi laknat. Tuhan memanggil saya dan Anda untuk menjadi berkat dimanapun saya dan Anda berada. Disitulah Tuhan dipermuliakan dan kesempurnaan pemeliharaannya untuk saya dan Anda pasti akan dilipat gandakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu melalui Yunus mengingatkan kami supaya kami tidak melarikan diri dari Allah, melarikan diri dari tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami tidak menjadi buronan Allah, tapi kami menjadi sahabat Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya untuk kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Sebelum persembahan diedarkan, kita akan mendengarkan nats persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengembalikan sedikit yang Kau berikan pada kami. Kiranya Kau memberkati Tuhan, berkati bagi pelebaran kerajaan tempat ini. Haleluya, amin. Marilah kita mengangkat satu pujian sukacita surga. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita sambil mengedarkan kantong persembahan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna, sehingga kami telah menikmati minggu yang lalu dan memasuki hari pagi dan minggu yang baru. Tuhan, kami yakin Kau sedang
memberkati dan menguduskan apa yang telah kami alami, dan Tuhan akan mempersiapkan kami supaya kami dapat memasuki minggu ini tanpa menjauhkan diri dari Allah, tetapi justru kami berada di dalam kesempurnaan, pemeliharaan, dan kehadiran-Mu. Kami sadar betapapun kami hidup dalam kasih Tuhan, kami masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Izinkan kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun Bapa. Kiranya pengampunan-Mu yang sempurna memandu kami. Ibadah ini berada dalam kehadiran-Mu yang sempurna juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa berbakti, supaya mereka dalam kondisi kehadiran-Mu juga, pengampunan-Mu pada saatnya kami menyatu kembali. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang Kau percaya melayani-Mu, baik sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, dan sebagai pengurus cabang. Tolong Bapa, satukan kami dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna, sehingga kami seia sehati untuk saling melengkap, sempurnakan, dan saling mengasihi. Kami berdoa, Engkau juga mengerti kekurangan-kekurangan kami. Tolong Bapa, ampuni kami, mampukan kami untuk tidak mengulang pelbagai bentuk pelayanan yang tidak menyenangkan-Mu. Kami juga berdoa untuk kondisi keluarga kami, terutama dalam situasi corona ini, baik secara kesehatan, secara ekonomi, secara relasi, juga secara harapan kepastian masa depan kami. Tuhan, tolong kami. Kami angkat tangan kepadamu, karena Engkau pasti tahu. Engkau izinkan corona ini terjadi supaya kami akrab, erat, dekat dengan Allah, sehingga perlindungan-Mu yang sempurna kami alami, sehingga pertolongan-Mu kami alami, sehingga penyertaan-Mu membangun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terutama kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus sekolah. Tuhan, kondisi ini membuat mereka terhambat. Tolong Tuhan, supaya proses kedewasaan anak-anak kami melalui sekolah, melalui kuliah, mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidupnya, berada di dalam kasih dan pertolongan-Mu, sehingga mereka tidak kehilangan proses kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan tahu juga ekonomi kami, bagaimana banyak situasi yang berhenti karena tidak bisa kami masuki, dan itu membuat sungguh-sungguh pemasukan kami tertunda, terhambat, bahkan tidak ada sama sekali. Tuhan, kami angkat tangan kepadamu. Sebagaimana Tuhan pernah memelihara Israel dalam perjalanan 40 tahun tanpa bekal, tapi terpenuhi seutuhnya oleh Allah. Kiranya itu juga terjadi atas kami. Walaupun kami memang tidak bisa bekerja seperti sebelumnya, Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk yang lanjut usia, kami juga berdoa untuk mereka yang bermasalah, supaya semuanya itu menjadi alat-Mu untuk membuka hati mereka, bahwa sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa juga untuk yang ulang tahun, supaya syukur mereka begitu memuncak, sehingga ulang tahunnya itu mengkondisikan mereka untuk makin bersukacita mencari-Mu dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, supaya Tuhan berikan mereka kebijaksanaan mengatur kondisi yang memang sangat sukar ini.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sinode kami dengan perjuangannya untuk mengatur gereja-gerejanya, bahkan juga untuk mengatur penginjilan di dalam dan di luar negeri, untuk melayani masyarakat melalui MDS dan misionaris. Tuhan, tolong kami. Banyak hal yang ingin kami doakan, kami serahkan para pemuda yang mengatur semuanya itu, supaya mereka berada di dalam rencanamu yang sempurna. Satukan kami dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, iman Injili. Sebagai jemaat Kristen yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia sungguh-sungguh mengikuti setiap hari dalam kehidupannya. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Iman Injili tidak akan pernah tertidur, maka berikanlah bantuan bagi sesamamu. Ya, demi Kristus dan sesama. Pancarkanlah cahaya Tuhan dalam kegelapan. Ya, demi Kristus dan sesama. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin.